Selamat malam, perkenalkan nama saya Yurinto Fando dengan NIM 23120066. Di sini saya akan menyelesaikan tugas metode numerik dengan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya pilih. Berikut adalah jurnal yang saya ambil dan ini adalah penjelasannya. Yang pertama, ringkasan isi dan poin penting dari jurnal. Pertama, latar belakang dan tujuan. Jurnal ini menangani tabel mortalita dan statistik yang menunjukkan peluang seseorang meninggal pada usia tertentu. Tujuannya menggunakan metode interpolasi kubik spline untuk memperkirakan mengaproksimasi peluang kematian untuk usia-usia di antara data yang tersedia, sehingga tabel mortalita dapat diperhalus dan menghasilkan estimasi probabilitas kematian setiap umur secara kontinu. Setelah interpolasi dilakukan proses smoothing spline untuk memuluskan hasil estimasi. Metodologi interpolasi spline kubik, data awal usia dari 0 sampai 111 tahun sesuai dengan tabel mortalita 2011. Untuk mendapatkan estimasi nilai antara usia digunakan kubik spline interpolation di mana fungsi kubik dibangun pada setiap segmen interval antar usia. Penyelesaian kubik spline dilakukan dengan membentuk sistem persamaan linear. Teknik penyelesaian eliminasi Gauss menghasilkan matriks tridiagonal untuk menghitung koefisien-koefisien spline. Setelah koefisien diperoleh, spline menghasilkan fungsi kontinu yang bisa mengevaluasi probabilitas kematian untuk usia manapun, tidak hanya usia yang ada di data asli. Evaluasi dan validasi hasil. Untuk menilai keakuratan hasil interpolasi, penulis memakai metode MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Hasil menunjukkan bahwa metode kubik spline plus smoothing dapat menghasilkan estimasi yang relatif akurat atau cocok untuk memprediksi probabilitas kematian di usia yang tidak tercantum asli. Kelebihan metode ini menghasilkan estimasi probabilitas secara halus dan kontinu, bukan hanya diskrit sesuai data awal. Mengatasi keterbatasan data usia, bisa-bisa mengisi nilai di antara usia-usia yang ada. Metode numerik yang terstruktur menggunakan sistem linear dan teknik standar eliminasi Gauss sehingga bisa diimplementasikan secara komputasi. Validasi dengan MAPE memberikan bukti empiris bahwa pendekatan ini robust untuk data mortalita. Catatan dan kekurangan. Data awal harus cukup representatif. Jika data mortalita terlalu jarang atau tidak reliable, estimasi akan terpengaruh. Hasil spline sangat tergantung pada kondisi boundary dan distribusi data umum. Jika distribusi data tidak merata, bisa ada bias di interpolasi. Metode smoothing plus interpolasi berarti Anda membuat data di antara usia. Artinya interpretasi probabilitas harus hati-hati, terutama di ujung usia. Misalnya usia tua sangat jarang, jangan dianggap sebagai nilai pasti, melainkan estimasi. Demikian hasil. Terima kasih.